Mantap, seruput dulu kopinya. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa lama ngopi ini? Kalau dihitung-hitung untuk kopi, kita kan selalu minum kopi hitam nih ya. Kopi yang sama, Iya. sama. Sama itu sekitar dari tahun berapa ya? Kita masa SMA juga udah ngopi. Kopi hitam mulu. Hitam gitu mah. Makanya nih apa ke badan-badan kita pada hitam. Ngerokok juga? Ngerokok. Kita semenjak lulus SMA baru ngerokok. Soalnya kan kita gak enak dulu orang tua ngerokok masih kita ngerokok. Pas orang tua udah berhenti ngerokok baru kita ngerokok. Jadi dulu rokok orang tua ya kayak gini sama. Sampai sekarang. Berarti rokok barisan dong. Bisa jadi. Turun temurun ini. Tapi ngomong-ngomong kan dulu waktu bujangan SMA sebelum nikah lah. Itu kan kalau ngopi ngerokok nggak masalah. Terus sekarang kan udah nikah, itu kan nggak semua pasangan atau istri itu demen atau suka sama perokok. Itu gimana sikapnya sang istri gitu? Kalau kita gini ya, intinya ngerokok nggak jadi masalah. Yang penting keuangan dapur ada. Itu. Yang kedua kalau ngerokok nggak boleh dalam rumah. Terus terang saya nih kalau ngerokok nih, rokok masih ada baru 2 sedotan. Begitu dipanggil istri, panggil anak, udah dibuang. Atau ditaruh di luar. Ke dalam nggak boleh ngerokok. Itu sampai sekarang saya udah punya anak, sekarang udah SMA, bahkan udah mau lulus, pasti saya kayak gitu. Anak saya ya gimana ya, kita ngerokok ya usahain buat kita doang. Konsekuensi yang harus kita ambil buat kita doang. Ya ini udah segini nih, sayang banget ini kalau kita buang. Mantap, nikmatnya kan di situ ini, itu. Begini. Tapi begitu panggil istri, ayah udah tinggal. Agar kita ngerokok tidak dilarang. Kalau dari sudut pandang Pak Nana itu kan udah kayak gitu tadi. Tapi dari sudut pandang umum bahkan sudut pandang agama, rokok itu sendiri menurut Pak Nana gimana? Maksud saya gini, untuk generasi baik buruknya atau nilai positif maupun negatifnya seperti apa? Ya pribadi saya mau terus terang ya, kalau bisa mengerokok cuma di saya doang. Anak saya jangan sampai ngerokok, pengennya. Apalagi istri. Udah pasti. Udah pasti. Ya pengennya saya doang. Artinya cukup saya yang menikmati kecanduan kokain ya. Apa? Bukan. Iya kokain. Iya kan? Kokain. Nikotin. Ini kafein. Kokain. Ngeri banget. Terlalu banyak ini saya. Iya langsung. Terlalu banyak nikotin yang masuk ke otak. Jadi ekspresi jadi beda-beda. Iya. Luar biasa. Itu berarti rekan-rekan yang paham tentang itu. Berarti itu sisi negatif itu ya. Kalau positifnya? Nah, sebetulnya bukan negatif. Intinya cukup saya gitu aja. Kalau yang sisi positifnya terus terang ini salah satu metode kita untuk silaturahmi dengan rekan-rekan. Dengan rokok, menurut saya itu adalah salah satu ibadah juga. Kita bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Iya. Ya artinya disinilah nilai ibadah kita. Iya. Sodakoh rokok. Tapi silakan. Tapi gimana ya? Sekarang kan zamannya udah beda. Rokok bukan lagi sebagai salah satu sarana untuk apa ya namanya menyambung silaturahmi. Banyak cara lain. Buat jembatan juga termasuk. Sekarang mah kan anak sekarang bisa dengan efek bisa saling. Iya, mereka hidup dengan dunia masing-masing. Kita hidup di zaman pada saat itu. Kalau bisa anak jangan merokok dijadikan sarana untuk apa namanya silaturahmi. Kau dengan teman-teman cari metode yang lain. Jangan seperti kolot kayak saya. Iya. Masa lalu itu. Oke. Tinggalkan. Oke, berarti kan
Pak Nana berusaha mengambil dua sudut pandang yang berbeda, Iya. dari sudut pandang yang pro maupun kontra tentang rokok. Kalau kopi kemungkinan hampir semuanya suka. Terima kasih Pak Nana. Kita next minta pendapat salah satu saudara kita. Terima kasih. Masih tentang kopi dan rokok, seakan-akan keduanya adalah pasangan yang tak terpisahkan. Menurut teman kita namanya Mr. Harry, semua yang saya tanya adalah guru, artinya pengajar. Masih pro kontra dimanapun sampai sekarang dan kapanpun kayaknya masih pro kontra tentang rokok terutama. Sekarang bagaimana pendapat Pak Eri tentang rokok? Kopi dulu, sejak kapan ngopi dan apakah punya efek yang positif atau negatif? Begitu pula rokok. Silakan. Jadi bagi saya pribadi ya Pak, masalah kopi dulu. Pertama ngopi itu saya dari MTS kelas 3 malah. Belum lahir, ya Allah belum lahir udah ngerokok. MTS kelas 3 ngopinya gitu. Iya, ngopi. Dan alhamdulillah dari pas pertama juga udah kopi hitam, kopi kapal api. Gitu. Kapalnya saya jual, kopinya saya minum, Gelasnya lempar. apinya buat bakar udud. Iya. Lengkap berarti Gitu. itu ya. Dan untuk efek negatif ataupun positifnya ketika saya di pesantren dulu gitu, ketika murajaah, mutolaah gitu, ada efek yang positif bagi saya. Jadi gini, efek positifnya. Ketika saya ngapalin kitab atau apapun itu, ketika ngopi itu otak itu jadi fresh. Gampang hafal gitu. Apalagi ditambah dengan sebatang rokok. Jadi dunia itu serasa milik sendiri gitu. Pecah otak tuh, mencair. Asli Pak. Nah untuk pengalaman saya merokok dan mengopi, ya itulah mungkin. Berarti sejak di pesantren yang rokoknya. Ya, sejak di pesantren dan mungkin dipaksa juga sama teman-teman, katanya ketika gak merokok itu nggak kasep, ganteng gitu. Jadi secara tidak paksa dan sadar ataupun tidak sadar, waduh. Iya. Oke. Dari ngelihat dari background Pak Eri ini kan ya pernah nyantri, artinya sempat jadi insan pesantren gitu. Terus namun di kajian salaf ataupun kholaf yang modern, yang klasik ataupun yang modern, rokok ini kan termasuk produk-produk modern ya. Iya. Gitu. Apakah ada hukum atau bab khusus mengenai hal ini? Pertanyaannya sangat berat bagi saya untuk menjawab gitu. Bukan berat. Hanya saja mungkin saya pernah mendengar sedikit ataupun dua dikit dari guru-guru saya pribadi. Jadi hukum itu berputar dari alatnya gitu. Ketika memberikan efek yang baik, positif, merokok itu bisa wajib. Ketika yang tadi contohnya kita murojaah, mutolaah, kita rokok, ngopi itu jadi fokus, otak cair, hukum rokok itu bisa jadi wajib. Hanya saja mungkin akan makruh ketika gak ngapa-ngapain malah mengganggu orang lain dengan asapnya, ya itu jadi makruh. Ya. Malah kalau menjadi penyakit orang yang ngisepnya malah bisa jadi haram. Luar biasa. Ya yang tadi suatu hukum itu berputar di alatnya. Ya. Menurut usul fikih. Ya. Apa itu berarti ketika ada siswa laki-laki yang dia tambah lancar sambil ngerokok ketika belajar, Anda setuju? Setuju sekali. Loh, gimana ini Anda seorang pengajar tapi setuju dengan anak yang merokok sambil belajar? Maksudnya gimana ini? Mohon dijelaskan. Nah, kalau untuk mungkin anak-anak MTS buat chill lah. Ya saya mungkin kurang setuju gitu ya Pak. Akan tetapi ya kalau udah dewasa pelajar mahasiswa barangkali udah dewasa pemahaman Pak Heri.
mungkin udah SMK kelas 12 lah kali ya. Nah saya pendekatan malah dengan rokok sama anak-anak. Ayo kita ngopi, ayo kita rokok bareng. Nah pendekatan emosional itu sangat jelas gitu Bang. Ya benar apa yang dikatakan pembicara sebelumnya Pak Nana gitu kan, bahwasanya rokok itu mendekatkan tali silaturahim, melancarkan pembicaraan dan lain sebagainya, bercanda pun juga pecah gitu. Itu berarti Anda ada inkonsistensi dengan pernyataan Anda. Artinya kan sama-sama penuntut ilmu di pesantren dengan pelajar, apa hanya sekedar di umur, faktor umur aja, pertimbangan umur, ataukah seperti apa? Yang jelas ya pasti pertimbangan umur gitu Pak. Iya, iya. Pasti pertimbangan umur, karena kan ketika udah dewasa, apalagi ketika pergaulan ya udah biasa lah di masyarakat kita. Secara pribadi Anda mendukung perokok ataukah menolak atau tidak setuju? Atau tapi dari sudut pandang umum ya, jangan karena Anda seorang perokok. Kalau sudut pandang umum mungkin saya kurang paham juga ya, kurang hafal juga. Apalagi saya baru di sini. Hanya saja untuk teman-teman semuanya yang jadi guru itu rata-rata semuanya perokok. Ya jadi saya mah setuju-setuju aja lah gitu. Ikutilah apa budaya kultur di sinilah gitu saya mah. Oke. Terima kasih. Kita lanjut next untuk pernyataan terakhir dari teman saudara kita. Terima kasih.